Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana anak yang moloko. Seharusnya pedek matua, pedek moloko satai. Apalagi kalau ada yang memberi salam, itu bagusnya dijawab dengan suara yang besar. Apa magai, moloko satai, moloko tu pahala diruntuk. Jangan sampai makelo di bawah moloko sedangkan menjawab salam tidak. Saya doakan yang menjawab salam saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakit yang dideritanya. Amin. Saya doakan yang menjawab salam saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan melunasi hutang-hutangnya. Amin. Dan saya doakan khususnya ibu-ibu yang tidak menjawab salam saya, suaminya menikah lagi. Amin. Tegaga. Ya. Maka dari itu saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermakmur. Minta ibu tilak kainnya. Saya Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Kasimpurang beserta jajarannya, yang terhormat guru saya Al-Ustaz Rizwandi, yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, anak-anak sekalian, jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang tak bisa dihitung berapa jumlah yang diberikan kepada kita, sehingga detik ini kita bisa sama-sama melangkahkan kaki ke tempat ini guna menghadiri acara taziah atas meninggalnya almarhum Bapak Hasanuddin bin Nurdin. Mudah-mudahan arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di surga yang paling tertinggi, yakni surga Firdaus. Allahumma amin. Salawat serta salam kita kirimkan ke junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semua, sebagai petunjuk umat Islam di seluruh dunia, sehingga sampai detik ini kita bisa merasakan atau bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan, sebelum saya melanjutkan taziah ini, alangkah baiknya kapang basis sengidol alaikum, betul tidak? Betul. Buat apa bicara ke di atas di sini nak kode di sistem? Atau ada yang kenal kah? Nggak ada pi? Belum, berarti tanya ke artis kasih. Dia terkenal. Perkenalkan Bapak Ibu, saya atas nama Alvan Nur. Saya kelahirannya di desa Bonto Macina, Kecamatan Gantarang, di Kabupaten Bulukumba. Namun setelah menikah, saya tinggal di Takbutu Kalumeme yang ada klinik Ruqyah Ainun Syah. Di atas di sana di Takbutu. Yang ownernya Al-Ustaz Andi Samsir itu mertua saya. Oh, kisah ini. Alhamdulillah. Yang kedua, Bapak Ibu yang insya Allah rahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan berbicara tentang kematian.
Nareko bicara kita tentang mati, hampir setiap harinya terjadi di sekitar kita. Iya. Setiap hari ketika kita membuka HP kita masing-masing, membuka Facebook masing-masing, membuka WA masing-masing, paling tidak ada lagi dilihat kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tandanya bahwa kematian itu dekat dengan kita. Kemarin saya takziah di daerah Bira di Pulau Liukang, 30 menit naik perahu ke sana. Ya, meninggal di umur yang sangat tua, 95 tahun. Besoknya lagi saya dipanggil takziah di daerah Tanete, meninggal di yang sangat muda, yakni 2 tahun. Kesimpulannya apa? Bahwa kematian itu tidak memandang umur. Matoa malolo pasti mati. Malasa todekna malasa pasti mati. Ibu-ibu mati. Bapak-bapak mati. Anak-anak mati. Pak Ustaz mati. Biasa dulu. Pak Komegan itu ulama mati bahaya. Komegan na guru-guru tak mati bahaya. Makanya doakan Pak Ustaz malam pemuruk. Ayah. Itulah kematian Bapak Ibu. Jangan sampai kita berpikir bahwa saya masih muda, malolompika, masih panjang umurku, tabe silumpuang. Itu belum menjamin semua. Engkau mati gara-gara kecelakaan, ada orang meninggal gara-gara sakit. Engkau tahu mati gara-gara tak butuh nabi di batue. Engkau tahu mati gara-gara di tempat nabi cica. Baik bacot balok-balok nah. Boleh mati. Ada juga meninggal dikena di tepai pau. Ya, pau di tepai mati. Tapi telung karung. Boleh mati. Itulah kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tumbuh-tumbuhan mati, hewan mati, apalagi ini rupa tahu pasti mati menton. Namun kita gak masuk pasti kita runcur dasarnya yang mati. Ya, luar biasa angka kematian sekarang. Riolo sengita boti kita, makoko sengita mati kita. Ya, apalagi Ustaz Rizwandi dan Ustaz-Ustaz yang lainnya, guru-guru yang lainnya hampir setiap malam keluar mengisi takziah. Saking banyaknya orang meninggal dunia. Ya. Makanya kematian itu dekat dengan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika kita meninggal dunia nanti, telung bawah mantar kita. Ketika kita meninggal, hanya 3 yang akan mengantar kita. Yang pertama yang akan mengantar yakni harta. Yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga adalah amal kebaikan dan amal keburukan. Ya. Tapi ini yang 3, 2 yang kembali, 1 akan menemani kita sampai ke akhirat. Yang pertama yang akan mengantar kita ketika kita pergi di perkuburan, yakni harta tak nantara mana ki harta tak letu di kubur tapi giliran kita sudah dibawa kubur, semua kembali ke rumah. Apa contohnya? Mobil bagus tak, motor jepok tak, motor colek tak nantar ki letu di kubur tapi giliran kita sudah dibawa kubur, semua kembali ke rumah dan akan diperebutkan ahli waris. Betul tidak? Apa yang harus kita banggakan di dunia ini? Banyak orang sibuk mengejar harta, sibuk mengumpulkan warisan, lupa bahwa itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya titipan tania ini punna, Allah taala punna. Kapan-kapan Allah mau mengambilnya, detik ini pun bisa. Ustaz, apakah harta bisa dibawa mati? Bisa. Bagaimana caranya Ustaz? Dikasih lemak kilo motor? Bukan begitu caranya. Kalau mau ki harta tak kita bawa mati, pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Contoh. Kalau ada mobil tak, ya, kita mengendarai ke kota, tiba-tiba di pertengah jalan ada orang kecelakaan, kipaindek lalu di otota, napakiti lalu rumah sakit, itu pahalanya luar biasa. Ya, supaya mapiguna roh harta tak dilalun nafong Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan mobil tak setiap ada yang membutuhkan. Apalagi orang kecelakaan. Cuma sekarang kuliah, kalau orang kecelakaan tidak mau nak kasih naik di mobilnya.
Kenapa? Takut dedek meninggal di atas di mobilnya. Apa masyilakam mengotona. Biasa kita melihat begitu ya. Setengah mati orang tahan mobil, tidak ada mau kasih naik orang kecelakaan. Tapi nak kuelo makiana mapak bitai na fendri diotona. Kalau mana lari 20 nih, maka supaya makiana gara biasa diotona. Ini yang harus kita ubah. Apapun yang terjadi di jalanan yang membutuhkan mobil kita, yang mau pinjam mobil kita, pinjamkan supaya berguna di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada mobil Avanza di rumah, itu mobil Avanza Bu, mungkin ratusan nih mayat yang tumpangi itu mobil. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tambah berkah. Alhamdulillah tidak pernah tahu ada kopi-kopi di belakang kalau saya sendiri yang bawa mobil. Iya. Itu yang ditakutkan masyarakat. Masyarakat agar otomatis di luar iga pawi justru tambah berkah. Apalagi kita lihat itu mobilnya Ustaz Sulmi luar biasa. Iya, 2 mobil dipakai mengangkut jenazah, tambah berkah mobilnya. Kenapa dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa, Bu? Karena biasa ada tuh orang tua di luar sana, kalau mau kasih keluarkan motor anaknya, terkadang niat-niatnya sudah salah. Apalah bilang, "Oh anakku, besok aku kasih keluarkan ke motor, tabe di, jangan lalu kau pinjamkan teman-temanmu." Maka tiambang masalah. Itu sudah niat yang tidak berkah. Iko kalau turu barakan kendaraan kalau seperti itu. Yang kedua, yang akan mengantar kita ke perkuburan dan akan kembali ke rumah yakni keluarga. Bija-bijaan tangase, ya, tetangga tak, balibolata, wija-wijata, nantar kilat tu di kubur Tapi giliran kita sudah buat kubur, semua kembali ke rumah, menangis 1 hari, menangis 2 hari, menangis 3 hari, lewat dari itu tertawa kembali. Ini malam saja yang tertawa mungkin. Itu gunanya tak sia. Kita datang menghibur keluarga yang ditinggalkan supaya keluarga tidak menangis terus-menerus menangisi keluarga yang ditinggalkan. Maka apa masih saya tomate tadi awal di kubur Makanya makanya ulama talakun nijumai nasujumai engkau itu tidak tomate di atas kubur Ada dulu di atas kuburan Ada natajam cahaya boleh di anak-anaknya. Saya mau bertanya dulu, berapa anaknya ini yang meninggal? 6. Hadir semua. Hadir. Tapi itu anaknya yang meninggal ini almarhum, itu yang 6 30 juz bagi 6. 30 juz bagi 6 kita bagi-bagi itu ayat Al-Qur'an, kita bacakan kepada orang tua tak, kirimkan kepada orang tua tak. Terkadang itu beda tuh kalau anaknya yang kirimkan daripada orang lainnya. Sebelum kita perintahkan orang lain untuk membacakan Al-Qur'an, kita dulu sebagai anak yang membacakan. Kibagi naruh 30 juz bagi 6. Iya, sedikit itu. Iya. Ustaz, saya tidak bisa mengaji Al-Fatihah mengiringkan nih. Iya, Al-Fatihah saja kiringkan, luar biasa itu pahalanya. Iya, memungut cahaya-cahaya di atas kubur kalau malam Jumat atau sujumai. Iya. Tega di kubur tadi. Berapa puan? Lah ni korban nanti ni Jumat. Engkau tutudang. Tapi nak kita degago lunda lari. Tadi atau mata tu tapi paraka. Kata paraka ke di? Dengan tu? Oh dengan tu di. Alhamdulillah. Iya. Ada kineman di atas kuburan. Apa tunggu cahaya dari anak-anaknya. Minimal Al-Fatihah. Ustaz tidak bisa beda dikirimkan Al-Fatihah. Nak tu. Kalau ada bilang begitu Ustaz tidak bisa beda sampai Al-Fatihah pada bawah ni kena letu tu pada indre. Betul? Sampai jika Al-Fatihah tidak ada pulang ya. Coba ada pulang Al-Fatihah tak pada letu ya letu. Makanya kirimkan saja Al-Fatihah, memungut cahaya-cahaya di alam sana. Luar biasa itu pahalanya. Ibu, oh ibu, ngantuk begini? Tidak ji. Mengerti jiki bahasa Bugis dong? Mengerti jiki. Mau surga bu? Betul. Toje. Mau lewat jalan tol atau lewat jalan batu-batu? Tol di. Tapi itu artis Malaysia meninggal di jalan tol. Jadi jalan tol saja, tidak ada macet dia. Tapi saya ibu buktilah kita. Tidak bisa ki, Ustaz saya tidak bisa tidak ikhlas kami begitu lewat jalan batu-batu mengkipale. Tapi tenang ibu, oh ibu, surganya ibu-ibu tidak jauh, neraka tak juga tidak jauh. Di mana? Ada di rumah tak masing-masing.
Ingat bu, surga na ibu dek nama bela, neraka ta dek to nama bela. Tegai, engkau di bola tak masing-masing. Di mana? Ada di suami tak. Perbaiki saja pelayanan terhadap suami. Ustaz, kenapa tausiah kita berbicara seperti itu? Tabek silompuang. Suatu saat nanti kita akan berpisah. Tidak ditahu yang mana dulu yang pergi. Laki suami tak atau istri tak? Iya. Sebelum Allah memanggil salah satu di antara kita, ciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang bisa menghasilkan pahala-pahala untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ciptakan keluarga yang romantis. Makanya makadakan ibu-ibu aja nama bela masapa pahala engkau di bolata. Perbaiki saja pelayanan terhadap suami. Ada yang bawa suaminya sekarang? Ada yang datang sama suaminya? Tidak. Ada, tahu mati kami Cina. Biasa gara-gara syarama una mati ketue. Yang pertama bu, kutanya kerahasianya. Apa kerjanya para suami di sini? Ada berkantor di paling bekerjalah ya. Kalau mau pergi bekerja suami tak, ya siapkan nih makanan pagi-pagi. Disiapkan ibu? Disiapkan nih makanan? Nah, kita mari dimakan. Bagus suap-suap jadi. Tidak. Masa mau kinakala anak muda di pinggir pantai bu bersuap-suapan sedangkan dia bukan suami istri. Kita di rumah 24 jam sah. Apa bedanya? Ketika kita di rumah suami istri romantisan, pahala akan bertambah, dosa akan berguguran. Tapi ketika orang berpacaran di luar sana bermesraan, pahala akan berguguran, dosa akan bertambah. Itu bedanya dengan kita. Makanya makanya surga tadi nama bela, engkau di bolata masing-masing. Kalau mau berangkat suamita, ya diantar sampai di pintu, bukakan pintu suamita, lalu ambil tangannya, lalu cium. Ciumnya bukan begini. Engkau tuh cium pakai dia, engkau cium pakai di palet timun dari hasil. Cium menurut Islam tadi kita kaya, timbal balik, pipi kiri, pipi kanan, kening. Masuk surga, lakukan besok. Lakukan sebelum berangkat. Ustaz, matoa nak justru matoa tak kipat datoki. Betul tidak? Iya ratunan bercewek, mata putih cewek nak dibatu pelan-pelan ki bunda. Sisan na pura boting tak butuh dibatu ini na aga na fau tega mata nu utara dan biasa. Seharusnya semakin tua pernikahan semakin romantis ki. Karena banyak pahala di situ. Setelah pergi mi suami tak doakan mi, ya Allah lancarkan rezekinya suamiku sampai pulang ke rumah ya Allah. Ya Allah lindungilah suamiku sampai pulang ke rumah ya Allah. Insya Allah kalau hari-hari begitu, suami tak tidak lama di pekerjaannya, kan 5 menit rewasi bola tak. Magai sendiri dan ngerang. Pak galungnya salah cede salah bingkungi. Magai sendiri dan ngerang. Tapi nakon kabaine enapa di masuk lakai na 5 langkah alena masutoi 5 langkah no degai pamula capa na bintarol itu capa na kesimpulan majak peledin na pede ka masuk cerita salah dalam kurung do jangan marah budi jangan marah di tiga suruh mundangan naya tu nak ceramah tersinggung pinah hebat Cina pinok kukuhan pokoknya ini patik kaki. Tiga suruh undang. Kalau kita lihat masyai itu pada bolau. Apa nama kalau tu di bolau tu terserah elok kimaga. Itu harus kita lakukan Abang kata biasa ibu-ibu makan dari ulama di Wajo tapi tinggalnya sama deceng. Saya pernah berbicara ulama di sana yang tersinggung di ambil pelajarannya di. Nah, yang pertama, anak mubuwainai, jangan kau nikahi perempuan yang ada tai lalatkan di bibirnya. Paris saliman. Paris saliman. Tidak semua terkadang juga membuat manis perempuan. Nah. Yang kedua, siap jelaskan sedikit. Ajak mubuwainai, jangan kau nikahi perempuan yang panjang bulu matanya. Perempuan ini. Ya, sebentar saya jelaskan satu-satu. Iya, tidak semua
Yang ketiga, ajak muhubainai, jangan kau nikahi perempuan yang panjang bulu alifana. Ya. Saya jelaskan satu-satu nih. Saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, yang ada tai lalatnya di bibirnya, suka menceritakan kejelekan orang lain. Apalagi nak ungkap pak betingan ketuni tarun latu. Pertama dagingnya tu nak cerita rumah bau ni. Sisa nama tombong rewa, mak dokon rewa nak kursi. Kita salah. Makanya ibu-ibu nak keteri nak tongkol timunna, sedangkan bapak-bapak nak keteri nak tongkol matanna. Magai dosana ibu-ibu emega di timunna, sedangkan dosana bapak-bapak emega di matanna. Betul? Apalagi yang panjang bulu matanya, agar makunrai malesi kaitaida. Tetanggana memiliki pas alina tak putara. Tetanggana melihat oleh merung. Tetanggana meliasa lena meke. Magai simpang iri, simpang benci, simpan dengki dalam hatinya. Tak ada silempuan sebelum datang penyakit itu dalam diri kita. Tinggalkan memang sifat seperti itu. Yang ketiga, malam PE pun alifana. Agaro makunrai makurasara. Makanya juruta makunrai makurasara. Konrele lakena pole macama. Assalamualaikum ya istriku tercantik dikasih kurang. Nabuka pintu de ibaidina. Season na diolo na televisi mangmuro pada gorilla. Baju daster na talumpun ni pakai kalau kurang sudah. Piko galo. Paruntung pahala. Tabe bu, ibu, oh ibu. Kalau mau pulang suami tak lagi bekerja, siap-siap lagi di rumah. Kalau perlu bermakeup ki, iya roh enggak apa tidak perlu makeup ki. Kalau perlu baju pesta ki jemput kita. Terus papa. Cuma biasa tuh. Enaknya itu dirasa kalau pulang dari bekerja. Assalamualaikum ya istriku, tanpa ditimpa tangan langsung ke beneta dioloi makilo. Bila kamu di sisiku, hati rasa macam kipal. Kalau orang aja terbunga-bunga itu, tapi kalau ada laki-laki baru pulang dari bekerja nama moro-moro kalau ngatau ibu agak kelonna insaflah wahai manusia, ada insaf itu. Cuma kita juga pak senang begitu bapak apa sih kita masyanti bayi anak pada dapat koroi. Betul? Mau lihat glowing, baru pula bisa puna ring doi. Kamu pemali-bali talaga na. Tapi di sini ibunya biar tidak pakai makeup bercahaya semua mukanya. Alhamdulillah. Ada lampu. Coba kontrol kita tong. Kira-kira bagai. Paling yang isi namanya termil-mil. Tapi bu, kalau mau bercahaya muka tanpa makeup, rajin berwudu. Perbanyak berwudu saja. Nah kala-kala itu beda macora. Enggak tuh beda macora. Kalau sering mau bercahaya bu, berwudu saja. Perbanyak berwudu. Bukan hanya mau pergi sholat baru berwudu, tapi setiap mau melakukan kegiatan berwudu. Apalagi nak pura ki metu berwudu ki. Apa ya tuh ibu-ibu yang metu-metu jam. Dia pada bidadari di surga. Masa kalau metu, nggak pede di bola tak bagi bitu. Itu harus kita lakukan bu. Tapi juga pak, kalau misalnya istri sudah bagus pelayanannya, istri yang mencuci baju, kita yang menjemur di belakang, betul tidak bu? Kalau istri yang memasak di rumah, kita sebagai laki yang cuci piring. Itu suami idaman nih.
Apa biasa tongka urane namo di orona ro wae makada alasaka ima alasaka jepu di masa nanggap pembantu banena. Ada terus seperti itu. Makanya bilang sebelum Allah memanggil salah satu di antara kita, ciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang bisa menghasilkan calon-calon penghuni surganya Allah. Kalau memang lakukan itu, lakukan besok. Iya, Ustaz Piko Gatos ya kasih naik dari manusia biasa, pasti banyak dosa, nah mau masuk surga. Tapi bu, dosa tak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perbanyak bersikir. Makanya makanya Nabi tenaga pura kimas sumpah jangan aja tapalasu tetong sikir kitolo ya, perbanyak istighfar minimal 3 kali, baru dibaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, baru ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang akan diampuni oleh Allah melalui memperbanyak bersikir. Makanya ini malam saya mau ajak dulu ibu-ibu dan bapak-bapak bersikir. Setuju? Setuju? Bapak-bapak diam, kita dengar suaranya ibu-ibu. Setuju? Setuju? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula. Nah ini bukan keras tapi syahdu. Suara begini biasa kasih baler di laki-laki ya. Makanya itu cewek-cewek kalau na telepon ki cowok tajangki kasih lebay suara tapi lah. Na telepon ki cowok no di mana kita di rumah aja kakak. Ecak leda, ecak kiri, ang kamana maton ni karon. Elo naroon ako na telepon ko cowok yang tegas sebagai wanita muslimah. Halo di mana dek? Di rumah. Apa kerja dek? Duduk. Apa kan? Besok itu tidak na telepon mo ko. Makanya jaga itu suara tak cewek. Ya sekarang kita diam dengar suaranya bapak-bapak di belakang. Setuju? Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata. Baru sangkut pergi ceramah begini, ada laki-laki yang menyanyi bersikir seperti ini. Biasa kontrol di Tauwe, di tempat-tempat lain kalau ceramah kan, terkadang laki-laki hanya diam. Tapi di sini bapak-bapaknya luar biasa. Makanya ucapkan kata alhamdulillah. Rajin bersikir pun. Manasu-nasu dia boleh sikir-iki. Ya, menyapu di rumah bersikir. Riono nenek tanah komopet di bumbuana anak-anak. Terkadang bismillah mina baca. Nah biasa deh mengadar rapet di bumbuana. Berkanya bismillah. Saya biasa kalau meruqyah terkadang bismillah jadi baca. Nah biasa muntah-muntah orang. Nah biasa kesurupan orang. Kenapa? Keyakinan yang kuat kepada Allah. Ada kisah ini, seorang istri rajin mengucapkan bismillah. Itu istrinya sering mengucapkan bismillah. Setiap mau makan bismillah, setiap mau minum bismillah, setiap mau keluar rumah bismillah. Akhirnya bosan suaminya mendengar ini istrinya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ada suami seperti itu di sini? Tidak ada. Tapi ini bosan dengan istrinya beristighfar. Apa yang dilakukan suaminya? Lau masapa ula, ngado kerula lepoy dengan tujuan kalau nak kasih istrinya, nak buka itu kado muncul ular, nak pitotoi gade, wah ini nah mati tuh. Tapi apa yang dikatakan sang istri ketika membuka kado tersebut dengan ucapan
Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ia ula dek na mencaji nak dia napito tapi mencaji ulaweng. Alhamdulillah. Berkanya bismillah itu ular bisa menjadi emas. Berkanya bismillah. Jadi Cina bapak reki pole matasia. Asapa kiula. Sampai memang di malu-malu doko nggak deceng ni. Hari ini peneta dimulai. Suruh tuh imam bismillah. Insya Allah. Tapi itu. Ustaz, kenapa bisa dia jadi emas sedangkan saya tidak? Nah dia bismillah tonji dah baca, saya bismillah tonji. Apa bedanya Ustaz? Ternyata bedanya kalau kita di kampung terkadang nak tukik nandre, napa maksudnya kiwi lupai mak bismillah. Piko gale turun barakah na bismillah. Kalau ini sang istri sudah terbiasa sebelum melakukan aktivitas pasti dia ucapkan dulu bismillah. Makanya turun keberkahan bismillah. Itu harus kita perbaiki. Ya, rajin berzikir kepada Allah. Selanjutnya yang akan mengantar kita ke perkuburan, ya, ia rela dan rewat dibolai, tapi nasilon kelep tu kurmanya. Agar amalat deceng na amalat maja. Ini tergantung dari kita mana yang mau diperbanyak, amal kebaikan takkan atau amal keburukan tak. Ustaz, amalan apa yang terbaik yang bisa mengalir terus pahalanya, yakni mempunyai keturunan yang soleh dan salehah. Kita naik kita loh. Mau tidak punya anak penghafal Al-Quran? Mau tidak anak-anak terjadi ustaz-ustazah? Yang pertama adalah kalau mau punya keturunan yang baik-baik, ketika baru lahir kasih memang nama yang terbaik. Contoh, nenek tak riolo nak kolai anak na suaha na rengnya sen. Kolai sejuma na rengnya sen. Cuma kolai kami si na rengnya sen. Kami si itu hebatnya nenek tak dulu. Bagus itu nama-nama Nabi Ibrahim, Ismail. Sekarang apa? Gengsi 2021. Engkau si tampil bolaku kada ustaz anakku ya gembara senna kada iga senna icoki. Iya disengkang asan na miyong ngikon rotan ya miyong. Tapi aga berarti asan na anak na miyong. Engkau si tampil bolaku ustaz ya di Al-Quran dikuambil. Siapa namanya? Inaro. Nah, bro, siapa saya tiya coba kada masyole mortinya kada masyole kapan ustaz pedi kurang mekuala season natin pa api artinya ikaw ada nama fulla matterwana tanah ku api artinya makanya berikan nama yang terbaik karena kenapa setiap disebut namanya adalah doa. Yang kedua, ketika mau mempunyai anak yang baik-baik, jangan sembarang kasih keluar kata-kata dari mulut tak komasyai kalau dia nakta. Contoh, kibampa ya juga nakta. Anak bo, iya anak bo, anak sinting. Ikaw ada nama doa anak tak. Karena kita sendiri yang kasih begitu, betul tidak? Silakan pukul anak tak, apalagi nak kongka anak, dek nama sumpajang 10 tahun ke atas tidak sholat, pukul kayu. Iya. Sudah bisa dipukul ya. Cuma jangan sembarang kasih keluar kata-kata yang baik-baik tuh kasih keluar. Ya. Cuma ngokokoi wita tak balik. Anak-anak bampe bapaknya. Ada anak-anak pergi sholat maghrib di masjid. Tiba-tiba ada ustaz berceramah. Nah bilang itu ustaz, anak-anakku sekalian umur 10 tahun ke atas tidak sholat dipukul kayu. Maka deronane fajarnya. Mati kapal-paluk rewe. Season lalu tu di bola letak kepala sudah bampa di bapak. Betul lah ya terselah bapak. Mana baka? Maka dia ustaz tu di masjid umur 10 tahun ke atas dipukul kayu tidak sholat. Nah ini bapak 50 umur tahun apa 50 tahun di umur tak. Makanya ku bampa ki aju. Terkadang engkau total matoa. Ya, terkadang ada orang tua nak tegur anaknya, oh anakku mangaribingin rewat no lah, aku masih ngemas sumpajang. Nah paling nama nonton SCTV di Mundri, Iken dan Maudi, yang baru-baru menikah lagi sama Ken. Bisa betul itu tak menonton lah. Cuma mas sumpajang, kalau nak menonton. Iya, penggemar Maudi. Dan Ken love story kan,
Itu harus kita lakukan. Sebelum kita perintahkan anak-anak ke masjid, kita dulu yang harus kita yang temani ke masjid. Jangan kita yang menyuruh sedangkan kita tidak pergi. Maka damai ya tapi kok acara tu bapak ini disuruh karena masjid apa dia menonton. Seharusnya sama-sama ke masjid. Pernah ada di suatu kampung, saya tidak mau sebut namanya, gara-gara sepele ini nama tik ke dalam masjid. Iya, bertengkar dalam masjid. Gara-gara si lau ke rumah terkadang gara-gara sepele ni. Engkau tahu mas sumpah jang nak setuju gare untuk dalam betul. Engkau tahu mas sumpah nak setuju jadi dalam betul gara-gara iya ngerti siapa? Gara-gara perbedaan. Jadi maka cocok mana mau itu? Yang salah itu nak ulu ada betul. Eta panyunyu kau tu ada dong. Gara-gara perkara mina siapa sih? Nauzubillah. Engkau tu biasa makada, engkau mapakere ustaz, engkau tu mapakere, kenapa cocok mana mau tu? Yang salah itu fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat, tamat sumpahnya saja nama syiraka, apalagi dia nama sumpahnya tajam di palu-palu muka. Sholat, jangan sampai protes di luar, kau salah, baru tidak ke masjid sholat berjamaah. Ini yang salah. Seharusnya tidak usah diperdebatkan seperti itu. Mari sama-sama kita beramal baik. Mari sama-sama memperbanyak ibadah di dunia ini. Apa ilmu mana mati? Ya, belum tentu Anda masuk surga, saya juga belum tentu masuk surga. Belum tentu saya masuk neraka, Anda juga belum tentu masuk neraka. Makanya saling muhasabah diri saja. Itu harus kita lakukan. Yang ketiga, kalau mau mempunyai keturunan yang soleh dan soleha, dekati anak-anak dengan Al-Quran. Dia tu kumita. Dia tu lanjut. Dia tu gimana tengah? Ya, mama ada neteku. Apa ada sini ke bere-bere. Tapi tanam bagi saya tambah 10 menit. Ya, 10 menit itu lama. Ya, apa itu? Dekati anak-anak dengan Al-Qur'anul Karim. Apa itu Al-Qur'an? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, ini petunjuk Allah Ta'ala. Ini tiap baca. Mondro lembu-lembu korangnya di bola talapura di baca-baca. Apalagi dengan adanya ini, terlupakan Al-Quran. Apalagi dengan adanya game online, skater, super win, mega win, big win. Adakah sedekah? Saya tidak larang Anda, silakan. Tapi ada pasienku begini terus tangannya. Ada pasien saya begini terus tangannya. Tidak mau berhenti gara-gara apa? HP. Di sini ada syarat. Ketika syarat itu rusak, hati-hati. Silakan main game. Apa yang mencuri motor biasa. Walau kalau menang, jangan lupa bagi-bagi. Tidak usah dijual saja. Bahaya. Ya, tapi jangan sampai gara-gara kita lupa akan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, cewek-cewek. Pak joget-joget pada tengok. Agar TikTok. Aplikasi TikTok tidak salah. Yang salah itu anak Indonesia yang mempergunakan TikTok ke jalan yang tidak benar. Betul? Riono tak tahu pakai gini, Pak joget-joget di nalalengnya. Maka kowi tak tahu pakai remat joget-joget tahu. Berarti orang begini dan orang begini tidak ada bedanya. Saya pernah lewat di Alok Tinggi Makassar, lewat jam 2 malam. Ada perempuan 5 orang di pinggir jalan joget-joget. Dalam hatiku, tega tobat-tobat laweki. Di mana orang tuanya pergi nih? Ya, tapi cewek-cewek yang hadir di sini yang sering melakukan seperti itu. Ketika kita menempatkan aura di media sosial, ribuan orang yang lihat yang tanggung dosanya yang pertama kali adalah orang tua, khususnya bapak tak. Kalau memang kisah yang bapak tak, tinggalkan seperti itu. Bagi pusing, itu waimu. Oke, tamat-tamat tiket nih. Lanjut. Ustaz Syam saja main TikTok, tapi TikTok dia gunakan untuk bersalawat. Saya saja main TikTok, tapi saya gunakan TikTok untuk bersalawat. Itu yang harus kita lakukan. Saya tidak larang Anda main TikTok, tapi gunakan ke jalan yang baik-baik.
Mulai dari sekarang ubah semua itu. Selanjutnya adalah jangankan anak-anak, ibu-ibu pengaruh HP luar biasa juga. Umur 70 tahun ke atas mas Facebook tuh, mas siaran langsung tuh. Namo tayo na foto tuh. Untung dak kuinjay guys. Weka. Weka. Tawa-tawa gimana? Cek. Bagaimana lanjut? Di belakang dengar suara kentar lagi? Kentar, alhamdulillah. Kita lanjut. Ya. Pengaruhnya handphone kepada anak-anak dan kepada orang tua luar biasa pengaruhnya. Iya. Namu tayo na foto to, namu tayo man, namu meo joka na foto to. Apalagi nama kuela magkapurong, luar biasa itu. Makin status magkapurong guys. Sini merapat di rumah. WK. Iya WK kan ini syahay. Iya. Tahu sinumpuan ibu-ibu. Ibu. Halo. Fokus dulu. Perbaiki dulu juga. Oke, lanjut. Ya. Pengaruhnya HP luar biasa. Ya, makanya ibu-ibu yang hadir di tempat ini kabeh sinumpuan nak kuelo ki makebu acara ajak dulu tetangga Facebook tahu bi bali bolata dulu opi magai ko malasa ki matu tetangga tanya celengi, betul tidak? Cuma ia tetangga, jangan juga kegeeran jadi orang. Jangan sampai maroko ibali bolata, na pamakeda kilakaina, oh makna malubu ka na selesai kadang nandre. Maka bayena, cilat tu bapak di, maka burung mo ibali bolata, pasti nareki cilat tu. Sisa na tetek dua ni kemudian, maka dilakaina tega ni tu, maka burung Nade tuli tamal pula dan lain, maka dia bayar area dulu. Mana bapaknya nak paidi, season nade tertelur maka dia lakukan dalam tua umum. Mana dia munasi, season nak penasaran bayar dalam singir bali bolana, ternyata urin nama di mall. Makanya jangan juga kegeeran jadi tetangga. Apalagi nak kapak betul, nak harapkan daging na towe. Masuk iya, mana sudah di bolai. Aja berharap sama tetangga, betul tidak? Bapak Ibu yang insya Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya makedai guruta. Ya, pernah saya berbicara teman-teman atau keluarga saya yang pembina di Asadia. Ya, Kentara di Sarago. Ya, guru kita mengatakan, are ini kali lupa pasang anak tak, ya. Berikan 3 pesan kepada anak-anak tak. Yang pertama adalah pesan yang pertama, oh anakku, alai sifatnya perje, ambil sifatnya garam. Ia tu perje masak dulu di pasar mai gani, betul tidak?
Sebaik apa maknanya? Sebaik-baiknya manusia, manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ia tu pecena mo manyamo kontrol, namo manyamo contoh na kolega ka pecena hambar rasanya. Itu maknanya sebaik-baiknya manusia, manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Tania matandre pangkana, tania maigai pidalna, tapi masyole ampe kedona di padatta rubatau. Itu yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya Ibu, oh Bapak, makanya kalau mau mendidik anak-anak, yang pertama dulu akhlaknya dulu, betul tidak? Mereka tahu fakta pelek Quran, tapi mereka ada ahlaknya sama saja. Mereka tahu ustaz-ustazah, mereka tahu para ulama, tapi terkadang dipengaruhi syaitan. Karena kenapa? Ahlaknya yang tidak ada. Banyak orang tinggi sekolahnya, tapi ahlaknya tidak ada. Makanya yang pertama kali kalau mau mendidik anak-anak, ahlak dulu. Dia anak-anak kumula nyorona tamatua, matabi, betul tidak? Ada nafau tabe kurang, maka kue ada naluta raki. Kalau mana tatupa kubi, diperlangi mata nak kedai gimana? Mata tak apa. Pernah juga istilahnya orang tua tak dulu more. Ada sendiri. Saya mengdi. Dia nak kepakoroni atau matuai, lari masuk. Maka kue semen dulu, tak pasti nak kedai ki. Lagi paris sa bapak, malasa itu. Tidak saya kurang ajarak dan anak itu kue. Saya nak tabe. Makanya saya bilang, didik anak-anak dengan Al-Quran supaya bisa baik itu ahlaknya. Kenapa? Ahlaknya Nabi ada dalam Al-Quranul Karim. Ya. Selanjutnya adalah oh anakku, magi aku memaudu tingkat telur. Anai sifat telur itu telur tidak cepat berubah. Yang tadinya kau miskin anakku, sekarang kau kaya, jangan sombong di hadapan Allah. Yang tadinya kau tidak berpangkat anakku, sekarang kau berpangkat, jangan sombong di hadapan Allah. Itu hanya titipan dari Allah. Yang ketiga, ini yang paling terpenting. Ada tiga kata luar. Agar roh, magai nak kau basah ki, magai nak kau memaudu ki, engkau diasa sokko. Alai sifat sokko Bagaimana sifatnya sokko? Itu sokko beda dengan nasi. Nasi baku pisah-pisah, sedangkan sokko baku berat sirap. Apa maknanya? Antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya baku sayang-sayang ki. Jangan gara-gara tarang si jaga si udo si kowe. Jangan gara-gara masalah sepele baku bunuh lagi. Jangan gara-gara harta, warisan, pengadilan lagi bertindak. Tabe silompuang. Saya peringatkan ke semua, ini hanya dunia. Santai maki dunia ji bro. Betul tidak? Anu eloki mate, anu lempal-lempal ni. Iya, anu kita ini mau berangkat nanti ke alam yang lainnya. Makanya jangan sombong hidup di dunia ini. Kalau ada masalah, selesaikan baik-baik. Ya. Yang keempat adalah saya tambahkan satu, alai sifatna wae di saloe. Itu air di sungai selalu mengalir turun, tidak pernah ada kuliah air mengalir naik. Air hujan saja turun dari langit, tidak pernah air hujan naik dari langit, naik ke langit. Ya. Ambil sifatnya air yang selalu mengalir. Apa maknanya? Ketika kita tinggi derajat, tak tabe tunduk ki. Pasannya nenekku Riono, apa pesannya nenekku dulu? Anakku, setinggi apapun pangkatmu, setinggi apapun jabatanmu, jangan sombong di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Tunduk ki anakku, apa sifatnya selalu ditunduk. Engkau biasa tahu matojo, napan dita, napan dari cedek dalle, matojo masih lemona. Maka itu ada sifat seperti itu. Ya, sifat sombong di hadapan Allah, khususnya di hadapan manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Makanya nenekku maka dari Allah, papasan dan nenekku Riono, ini aring papasan anak tanya. Apa itu? Syukuri yang kaya, ya sabarkan yang gagai. Syukuri apa yang ada, sabarkan yang tidak ada. Jangan dipaksa-paksa kalau tidak ada. Apa itu bahasa mindro apa yang pun nauto Cina-Cina na malipun dan matindro.
Makanya di nenek tadi oleh syukuru yang kaya sabar ini kaya. Syukuri apa yang ada diberikan oleh Allah, sabarkan yang tidak diberikan. Supaya bahagia di dunia akhirat. Bapak Ibu yang insya Allah rahmati Allah. Yang terakhir ini kebakat dari Ustaz terakhir orang perkara itu jamaah. Era liburan. Era masuk depan. Yang terakhir, itu terakhir kelima. Tapi tenang mungkin tidak lama aja, masih ada di besok. Yang terakhir adalah ini ceramaku terkadang orang kalau sudah aku sampaikan, besok itu tidak nundang mak. Magai terlalu keras pede. Mudah-mudahan di sini tidak jadi. Tidak apa-apa dikubawakan. Apa itu tentang kemusyrikan? Syirik dosa besar. Kita ini Islam, KTP Islam, kakak Islam, akte kelahiran Islam, tapi terkadang kita meninggal dunia bukan dalam keadaan Islam. Kenapa? Pernah keluar dari tauhid kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya pernah sering keluar meruqyah. Masih banyak orang di Bulutkun masih jahit percaya pasapu paribri pajaga parakam pembuka rezeki di luar dari Allah. Percaya betul-betul di bolana dengan tujuan pelindung. Maka di Allah Ta'ala ya tolak tu betul-betul lindungi kau ajak lainnya. Ya. Apalagi nakung kata mati terkadang maka di nenek tariono. Oh anakku, mataro ko andre manyamangi lalu ria tomate taro jawara ranjana andre malaikat tuana. Biasa kita dengar seperti itu, tapi bukan begitu caranya. Itu gunanya hari ke-40, itu gunanya hari ke-100. Potong ayam, potong sapi kalau mau. Dan paksakan dipanggil orang makan datang di rumah tak, niatkan sedekah, pahala sedekahnya kita kirimkan ke orang meninggal itu sampai. Tapi aku ditaruh jauh di ranjangnya tiga mandre. Udah sikit lagi, betul tidak? Yang kedua, nak malu di bola. Terkadang engkau diasing lagi tukul nasional dan tilampe. Ya sih melihat, tapi nenek Taryono tidak salah, yang salah keturunannya yang salah paham. Kenapa nenek dulu nak kasih begitu? Apa Taryono cek ini tukang ya? Jadi itu tukang, kalau mau pasang sen di atas, kalau lapari itu bisa nggak makan. Kalau haus itu gula merah yang dia makan. Makanya nenek tak dulu nak kasih begitu. Jadi sekarang tidak usah kasih begitu. Yang karena banyak itu kan berlimpah-limpah mabuk orang naik. Itu yang sudah menganggap baik. Yang ketiga, pemali. Nah, ini yang paling penting. Kebetulan saya ceramah di kota, mereka pemalu-malu. Engkau pemali di diala, engkau tu pemali di diala. Karena ada tu kitab pemali namanya. Ya, ada kitabnya memang. Ya, pemali yang tidak boleh diambil yang mana? Oh cewek, jangan kau sandar di dalam pintu pemali. Biasa kita dengar? Itu tidak boleh memang. Oh cewek, jangan kau jahit bajumu sementara lu pakai pemali. Betul? Itu tidak boleh memang atau doa mati. Mending dibukai baju dulu baru dijahit. Daripada sambil dijahit baju, pemali atau doa mati. Betul tidak? Itu dilarang. Yang mana tidak boleh diikuti contoh. Anakku, ini dalam kepindo, nak korek minum ni, mendukung lima tahun. Betul? Maka doa. Makanya engkau istilahnya nenek Taryono, anakku, jepui cek deh. Napa huruf ke kolau, baca Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah, insyaallah selamat ketulah. Nah itu istilahnya. Yang ketiga, pemali yang mana itu? Terkadang ada penjual-jual dan kuwengi dia ni makbalu besi-besi. Biasa kita dengar, mau kak beli apa paku, malam ni besok pilih pemali. Padahal rezeki itu ditolak, betul tidak? Kenapa Indomaret Alfamart cepat kaya? Karena buka 24 jam. Kita di konjo Bugis, tak cek dek nak tongkol sima kan pemali. Tapi nako mailei pertama uang dia terima nak gulus apa begitu bentuknya. Itu yang kita harus luruskan lagi. Seharusnya uang pertama yang kita dapat harus dikasih lurus baru kasih masuk di dompet supaya dia makai. Daripada digulus-gulusi makai Cina rugi sedikit. Betul tidak?
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku kuserahkan sama Allah. Kita serahkan saja sama Allah. Berapa kali kita ucapkan dalam sholat Allahu Akbar, tapi di luar sholat kita lupakan Allah. Ada pernah pasienku ini yang paling terakhir, dengan betul capan betul ni, dengan dimundinan. Ada pasienku Rukia. Season Rukia yang kesurupan. Saya dibilu, saya mengadu, saya serabilu. Hei, kau siapa? Saya Jin Islam. Kenapa bisa masuk? Dia sendiri yang panggil kau. Bagaimana sering dia panggil kau? Dia sering awalkan surah Yasin. Apa yang salah dengan surah Yasin? Padahal ini ayat Al-Quran. Bukan surah Yasinnya yang salah, tapi niatnya. Nah baca, waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa ghashaynahum fahum la yubsirun. Iyarona baca nakuelo ilau mamotoro di kotai nakun kase pendek di tai di polisi. Salah. Betul, Nabi pernah gunakan ini ayat waja'alna min baini aydihim sadda, tapi dia ketika dikerumui kaum kafir itu kebaikan. Tapi dia tahu dan pergunakan ini ayat karena kesalahannya sendiri. Dia tidak lengkap. Tak boleh seperti itu. Niat yang salah, hati-hati jin masuk dalam tubuh. Ada pernah pasien saya penuh dengan jerawat mukanya. Ternyata sering amalkan surah Yusuf kalau bercermin dengan tujuan cantik dilihat orang, jaga dilihat orang, agak sendarut cenderara. Tapi sebelum rusak muka tak tinggal kami seperti itu. Iya. Perbaiki niat yang harus kita perbaiki. Kalau niat yang salah, hati-hati. Ya, kembali ke tauhid kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kata-kata dari saya membuat hati Bapak sekalian tersakiti, mohon maaf. Kalau ada kata-kata kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup sekian dari saya. Sebelum kita istirahat, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah. Jangan sampai di antara kita, mudah-mudahan ada yang dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya izin dulu. Yang bagusnya juga kalau berdoa kita duduk. Selain bagusnya doa kalau duduk, kalau mata ngetul atau pun. Sudah lapar. Yang pertama kita kirimkan Al-Fatihah untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yang kedua kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Hasanuddin bin Nurdin. Boleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka al-masir. La ilaha illallah wa la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur. Kami berkumpul di tempat ini ya Allah, tidak lain hanya untuk bermunajat kepada-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa besar maupun dosa kecil ya Allah, baik disengaja maupun tak disengaja ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang telah tiada ya Allah. Yang masih hidup ya Allah, berkahi umurnya, Allah panjangkan umurnya ya Allah. Yang telah tiada ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur. Ampunilah dosa-dosa almarhum selama masih hidup di dunia ini ya Allah, baik dosa besar maupun dosa kecil ya Allah, disengaja maupun tak disengaja ya Allah. Ya Allah, berilah cahaya pada kuburnya ya Allah, tempatkan di surga yang paling tertinggi yakni surga Firdaus ya Allah. Berilah kemudahan dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan di alam kubur ya Allah. Luaskan kuburnya, berilah cahaya pada kuburnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kekuatan, kesabaran, ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan ya Allah. Ya Allah, lindungilah kelurahan Kasimpuran ini dari segala mara bahaya dan musibah ya Allah. Ya Allah, turunkan keberkahan hujan-Mu detik ini ya Allah.
Allah, sebagai pembersih dosa-dosa kita semua ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami minta ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wa amr indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian dari saya akhiri dengan ucapan minallah wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.